Kalau hati lalai secara terus-menerus, maka walaupun lisan rajin berzikir, apalagi kalau zikir itu tidak sesuai dengan sunnah, niscaya zikir itu kehilangan rohnya, kehilangan jiwanya. Ia tidak hidup dan tidak menghidupkan iman. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Antara zikir lisan dan zikir hati. Di antara kekhilafan yang sering terjadi di dalam berzikir adalah memisahkan lisan dari hati. Padahal zikir yang sempurna, zikir yang optimal adalah zikir yang diucapkan oleh lisan dan dihadiri oleh hati, dibarengi dengan amal hati. Zikir tanpa kehadiran hati itu kering. Sebaliknya, hati tanpa zikir itu lalai. Perintah berzikir dengan hati dan lisan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal wa la takun minal ghafilin." Dan berzikirlah kepada Rabbmu pada dirimu. Berzikirlah kepada Rabbmu pada dirimu. Maksudnya sendirian. Dengan merendah dan merasa takut. Ini amal hati. Merendah dan merasa takut. Dan tidak mengeraskan suara. Berzikir tidak mengeraskan suara. Itu dilakukan setiap pagi dan petang. Dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Ayat ini terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 205. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sabaqal mufarridun." Telah menang al-mufarridun, yaitu orang-orang yang istimewa. Al-mufarridun, orang-orang yang istimewa. VIP atau VVIP, itu al-mufarridun. Para sahabat bertanya, "Wa mal mufarridun ya Rasulullah?" Siapa orang-orang yang istimewa itu ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat." Mereka itu adalah orang-orang yang banyak berzikir, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim. Zikir yang banyak bukan sekedar banyak dalam hitungan, bukan sekedar banyak dalam waktu, tapi disertai dengan kehadiran hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala," siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan dengan memujinya, fi yaumin, dalam satu hari, mi'ata marrah, 100 kali, huttat anhu khatayahu, niscaya digugurkan darinya semua dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Zikir lisan
tetap bernilai besar meski hati belum sempurna hadir, namun semakin sempurna jika hati ikut hadir dengan amal-amal hati. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, afdalu dzikri ma tawadda'a alaihi al-qalbu wal lisan wa in kana aqalla adadan. Zikir yang paling utama adalah yang dilakukan oleh hati dan lisan secara bersamaan, meskipun jumlahnya lebih sedikit. Artinya, zikir lisan tanpa kehadiran hati secara sempurna tetap bernilai. Yang penting berniat ikhlas. Akan tetapi lebih sempurna kalau zikir-zikir itu dibarengi dengan amal-amal hati, walaupun jumlahnya lebih sedikit. Zikir hati adalah amal hati, bukan dengan mengucapkan lafaz-lafaz zikir itu di dalam hati, tapi mengucapkan dalam hati makna dari zikir yang diucapkan oleh lisan dan atau melakukan tafakkur terkait zikir yang diucapkan oleh lisan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum." Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Surah Al-Hasyr ayat 19. Kalau hati lalai secara terus-menerus, maka walaupun lisan rajin berzikir, apalagi kalau zikir itu tidak sesuai dengan sunnah, niscaya zikir itu kehilangan rohnya, kehilangan jiwanya. Ia tidak hidup dan tidak menghidupkan iman. Karena itu kita mesti menghadirkan hati pada zikir-zikir kita yang kita amalkan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara menghadirkan hati saat berzikir, memahami makna zikir yang dibaca, berzikir sendirian dengan pelan dan tenang, tidak dengan bergoyang-goyang, menghadirkan rasa diawasi oleh Allah, mengucapkan di hati makna zikir yang diucapkan oleh lisan, merenungkan penyucian jiwa, penguatan jiwa, pelembutan jiwa sambil berzikir, mengucapkan niat ikhlas di hati dalam berzikir, menghayati rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berzikir, karena kita mengikuti ajaran mulia beliau sallallahu alaihi wasallam, menghayati pahala yang besar yang kita harapkan dari setiap zikir kita. Mari kita mengamalkan doa yang diajarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah An-Naml, doa Nabi Sulaiman alaihissalam yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tujuannya agar kita baca, agar kita amalkan, agar kita hafalkan, agar kita ajarkan kepada orang lain. Doa itu dalam surah An-Naml ayat 19, yaitu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Wahai Rabbku, berikanlah kepadaku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku,
dan kepada kedua orang ibu dan bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.